Perkenalkan, nama saya Alivia Nadifatul Rosyidah dari semester 5A Fakultas Agama Islam Universitas Bulfat. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi dalam pembelajaran itu? Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Selain itu, evaluasi membantu guru menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa dan memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Perlu diingat bahwa evaluasi pembelajaran bukan hanya tentang memberikan nilai atau menilai keberhasilan siswa, tapi juga tentang memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Evaluasi pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa dalam mengembangkan potensi mereka dan mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran. Selanjutnya, alasan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. 1. Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi ini membantu dalam mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dengan melakukan evaluasi, guru dapat menilai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, keterampilan yang dikuasai, dan kemampuan mereka dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. 2. Memberikan umpan balik kepada siswa. Umpan balik ini membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arahan yang jelas tentang apa yang perlu diperbaiki. 3. Mendorong motivasi dan tanggung jawab siswa. Evaluasi ini membantu dalam memastikan bahwa siswa dan guru bertanggung jawab atas pencapaian pembelajaran. Nah, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait penilaian kinerja guru dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. 4. Membantu perbaikan pengajaran. Evaluasi memberikan informasi berharga bagi guru dalam mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, kurikulum, dan program pembelajaran. 5. Menjamin akuntabilitas. Evaluasi membantu dalam memastikan bahwa siswa dan guru bertanggung jawab atas pencapaian pembelajaran. Nah, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait penilaian kinerja guru dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Poin kedua, evaluasi pembelajaran kurikulum 2013. Kegiatan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 untuk mengetahui kesesuaian materi pembelajaran dengan kurikulum yang diimplementasikan berdasarkan pada metode dan media yang diterapkan oleh guru dalam mengajar. Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan salah satu perubahan terbesar dalam dunia pendidikan. Perubahan kurikulum ini memberikan dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan, di mana dampak positifnya yaitu pelajar dapat belajar sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini dan didukung oleh tenaga pendidiknya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu prestasi belajar menurun karena pelajar harus menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru dengan begitu cepat. Selanjutnya, prinsip evaluasi pembelajaran dalam 2013. 1. Autentik.
Evaluasi pembelajaran harus mencerminkan situasi nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Evaluasi harus dirancang untuk mengukur pemahaman dan penerapan konsep dalam konteks yang autentik. 2. Komprehensif. Evaluasi pembelajaran harus mencakup berbagai aspek kemampuan siswa, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. 3. Berkelanjutan. Evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan proses pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir suatu periode, tapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. 4. Formatif. Evaluasi pembelajaran harus memiliki tujuan formatif, yaitu memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Terpadu. Evaluasi pembelajaran harus terintegrasi dengan proses pembelajaran dan pembelajaran. Evaluasi harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan harus terkait dengan indikator pencapaian kompetensi. 6. Berbasis portofolio, yaitu di mana siswa mengumpulkan dan menyajikan karya-karya mereka sebagai bukti pencapaian kompetensi. Portofolio dapat mencakup berbagai jenis tugas dan aktivitas yang mencerminkan kemampuan siswa. 7. Berorientasi pada pengembangan. Evaluasi harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan berkembang, bukan hanya untuk memberikan nilai atau menilai keberhasilan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 berfokus pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik dan memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Pendekatan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013. 1. Pendekatan formatif. Pendekatan formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Pendekatan sumatif. Pendekatan sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian siswa secara keseluruhan. Pendekatan sumatif ini memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 3. Pendekatan portofolio. Pendekatan ini melibatkan siswa dalam mengumpulkan dan menyajikan karya-karya mereka sebagai bukti pencapaian kompetensi. 4. Pendekatan observasi. Melalui pendekatan observasi dalam kurikulum 2013, melibatkan guru dalam mengamati dan mencatat perilaku, partisipasi, dan interaksi siswa selama proses pembelajaran. 5. Pendekatan peer assessment. Pendekatan peer assessment dalam kurikulum 2013 melibatkan siswa dalam memberikan umpan balik dan menilai karya atau prestasi teman sekelas mereka. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi dan mengembangkan keterampilan penilaian diri dan orang lain. Poin ketiga, pembaruan dalam kurikulum merdeka. Pembaruan dalam kurikulum merdeka merujuk pada perubahan yang dilakukan dalam sistem pendidikan untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada siswa dalam memilih mata pelajaran dan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Kurikulum merdeka memberikan siswa lebih banyak kewenangan untuk mengembangkan pemikiran mandiri, menciptakan pembelajaran aktif, dan menghasilkan generasi yang mandiri dan mampu belajar sepanjang hidup dengan keterampilan intelektual yang kuat.
Dengan penekanan pada kreativitas dan pemikiran kritis, kurikulum ini membantu menciptakan pendidikan yang relevan dan bermanfaat untuk masa depan siswa. Selanjutnya, aspek dalam pembaruan kurikulum merdeka. 1. Peningkatan pilihan mata pelajaran. Siswa diberikan lebih banyak pilihan mata pelajaran yang dapat mereka pilih sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Ini membantu siswa untuk mengembangkan minat mereka dan mempersiapkan mereka untuk karir yang mereka inginkan. 2. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum merdeka mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memiliki kontrol lebih besar atas pembelajaran mereka sendiri. Ini melibatkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. 3. Pengembangan keterampilan abad ke-21. Seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. 4. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pembaruan kurikulum merdeka juga mencakup integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran, memfasilitasi akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia digital yang terus berkembang. 5. Evaluasi yang holistik. Kurikulum merdeka juga mencakup pendekatan evaluasi yang holistik, di mana siswa dinilai berdasarkan berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai, membantu menggambarkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa dan memberikan umpan balik yang lebih komprehensif. Pembaruan dalam kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh tantangan. Sekian penjelasan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.